Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Suryajaya, NPM 2364008, mahasiswa program Teknik Studi Teknik Sipil, semester 6, kelas 6C Karyawan, Universitas PGRI Semarang. Pada video ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara membuat dan membaca time schedule serta kurva S pada tugas UAS, rencana anggaran biaya. Proyek yang saya rencanakan adalah pembangunan rumah 2 lantai berlokasi di Semarang dengan ajuan harga SPK bidang cipta karya Kota Semarang edisi 2 tahun 2025. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah file utama saya. Ya. File ini saya buat menggunakan Microsoft Excel dan berisi 8 sheet yang saling terhubung. Ya, seperti yang bisa dilihat. Sheet pertama adalah volume, berisi daftar volume pekerjaan seluruh item. Sheet kedua adalah BOQ atau Bill of Quantity, berisi rincian harga satuan dan jumlah harga per item. Sheet ketiga adalah daftar harga satuan. Sheet keempat adalah bobot, berisi perhitungan bobot persen tiap item. Sheet kelima adalah time schedule, berisi jadwal pelaksanaan pekerjaan per minggu. Sheet keenam adalah kurva S, berisi grafik kemajuan pekerjaan. Lalu sheet ketujuh adalah rekapitulasi, dan sheet terakhir adalah RAP utama. Semua sheet ini saling terhubung dengan formula otomatis, artinya jika ada perubahan di sheet RAP, maka sheet lain seperti bobot, schedule, dan kurva S akan ikut menyesuaikan secara otomatis. Sebelum masuk ke time schedule, saya perkenalkan dulu sheet RAP utama ini atau rencana anggaran biaya berisi 18 bab dengan total 102 item. Bab 1 adalah pekerjaan persiapan, bab 2 adalah pekerjaan tanah, bab 3 pekerjaan fondasi, bab 4 pekerjaan struktur beton, bab 5 pekerjaan tulangan, bab 6 pekerjaan backisting, bab 7 pekerjaan atap, lalu bab 8 adalah pekerjaan kusen, pintu dan jendela, bab 9 pekerjaan kaca, bab 10 pekerjaan plafon, bab 11 pekerjaan pasangan batu bata, bab 12 pekerjaan plasteran dan ajian, bab 13 pekerjaan lantai, bab 14 pekerjaan sanitasi, bab 15 pekerjaan cat, bab 16 pekerjaan taman, bab 17 pekerjaan instalasi listrik, bab 18 atau yang terakhir adalah pekerjaan pengunci dan penggantung. Lalu di sheet rekapitulasi dapat dilihat total biaya per bab dan total keseluruhan. Total RAP proyek ini adalah 1.023.206.776 rupiah, belum termasuk BPN atau 1.155.759.521 rupiah sudah termasuk BPN 11%. Proyek ini direncanakan selesai dalam 24 minggu atau 6 bulan kerja. Lalu kita ke bobot. Sebelum membuat time schedule, kita perlu memahami konsep bobot pekerjaan. Sheet bobot ini berisi perhitungan bobot persen tiap item terhadap total nilai RAP. Cara menghitungnya sederhana, yaitu jumlah harga item dibagi total RAP. Ini total RAP, total harga ini.
lalu dikali 100%. Misalnya pada pekerjaan persiapan ini memiliki bobot sekitar berapa persen? Sekitar 8,4%, karena nilai relatif kecil dibanding total RAB. Sedangkan pekerjaan struktur beton ini mempunyai bobot yang cukup kecil ya, karena cukup kecil sih, lumayan besar, karena nilainya juga tidak terlalu besar gitu. Bobot inilah yang nantinya didistribusikan ke dalam time schedule per minggu dan dijumlahkan secara kumulatif untuk membentuk kurva S. Lalu kita ke sistem schedule. Ini adalah sistem schedule. Di bagian kiri terdapat nomor item, uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga, bobot, lalu durasi pekerjaan dalam 1 minggu. Maksudnya dalam minggu. Lalu di bagian kanan terdapat distribusi pekerjaan per minggu. Nih, ntar saya kecilkan agar terlihat semua. Nah, ada distribusi pekerjaan per minggu dari minggu 1 sampai minggu 24. Setiap item pekerjaan dialokasikan ke minggu-minggu tertentu sesuai dengan urutan dan durasi logis pelaksanaan di lapangan. Lalu nilai yang terisi di setiap sel ini adalah bobot persen per minggu. Cara menghitungnya adalah bobot item ini dibagi dengan durasi minggu. Misalnya jika suatu item memiliki bobot 2% dan durasi 2 minggu, maka tiap minggu mendapat alokasi 1%. Semua angka di time schedule ini menggunakan formula aktif yang terhubung ke sheet RAB dan bobot. Formula ini dibuat otomatis sehingga tidak perlu mengetik ulang jika ada perubahan. Kita lihat bagaimana cara membaca plotting schedule ini secara konkret. Bab 1 pekerjaan persiapan dijadwalkan dari minggu 1 sampai minggu 2. Lalu bab 2 dijadwalkan dari minggu 2 sampai minggu 5. Lalu ada misalnya langsung ke bab 7, yaitu dari minggu 12 sampai minggu 15. Lalu ada bab 8 jadwalkan dari minggu 14 sampai minggu 18 dan seterusnya sampai pekerjaan cat dan taman, karena pastinya ini pekerjaan yang paling akhir atau finishing ya, dari minggu 20 sampai minggu 24. Lalu di bagian paling bawah ini, ada terdapat 2 baris summary. Baris pertama yaitu bobot rencana per minggu. Ini adalah total bobot semua pekerjaan yang harus diselesaikan di tiap minggu. Baris kedua yaitu bobot kumulatif rencana. Ini adalah akumulasi dari minggu 1 sampai minggu tersebut. Di minggu 24 nilai kumulatif harus mencapai tepat 100%, yang artinya seluruh pekerjaan sudah selesai. Di bawahnya lagi ada dua baris lagi, yaitu biaya rencana per minggu. Lalu
biaya kumulatif rencana. Dan ini yang menunjukkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan setiap minggunya selama proyek berlangsung. Lalu kita lanjut ke sheet kurva S. Ntar saya zoom dulu biar kelihatan lebih jelas. Sekarang kita masuk ke sheet kurva S. Di bagian atas sheet ini terdapat time schedule. Terdapat tabel time schedule yang sama persis seperti sebelumnya, sehingga perubahan di time schedule langsung terrefleksi di sini. Di bagian bawah di bagian ini adalah grafik kurva S berada. Grafik ini dibuat secara otomatis dari data bobot per minggu dan bobot kumulatif yang ada di time schedule. Nah, saya perlihatkan semua agar ini karena itemnya cukup banyak, jadi kalau saya zoom out jadi kurang kelihatan ya. Kurang lebih seperti ini. Grafik ini menampilkan garis merah yang melengkung dari bawah ke atas. Inilah yang disebut kurva S, yaitu grafik bobot kumulatif rencana. Nama kurva S sendiri diambil dari bentuk grafiknya yang menyerupai huruf S. Di awal proyek minggu 1 sampai minggu 5 kenaikan kumulatif masih lambat karena pekerjaan yang berjalan baru persiapan tanah dan fondasi yang bobotnya kecil. Di pertengahan proyek sekitar minggu 6 sampai 18 kurva naik dengan cepat karena pekerjaan struktur beton, tulangan, dan bergesing bobotnya besar dan berjalan bersamaan. Di akhir proyek minggu 19 sampai 24 kenaikan melambat karena yang tersisa hanya pekerjaan finishing ringan. Di sumbu ya sebelah kiri menunjukkan presentasi bobot kumulatif dari 0 sampai 100%. Sumbu X di bagian bawah menunjukkan minggu 1 sampai minggu 24. Kurva S ini sangat berguna di lapangan sebagai alat kontrol kemajuan pekerjaan. Jika pelaksanaan di lapangan berada di atas kurva rencana, artinya pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Dan jika di bawah kurva, berarti ada keterlambatan yang perlu dikejar. Selain file RAB ini, saya juga menyiapkan file backup quantity atau perhitungan volume. File ini berisi detail perhitungan volume untuk setiap item pekerjaan dari bab 1 pekerjaan persiapan sampai bab yang terakhir pengunci dan penggantung. Ntar saya buka dulu ya, seperti ini. Setiap sheet berisi tabel perhitungan dengan jumlah kolom, maksud saya dengan kolom dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan luas. Kemudian kolom volume, hasil perkalian di dimensi tersebut, dan kolom satuan. Semua angka volume di sini adalah sumber data yang digunakan di sheet RAB. Untuk pekerjaan finishing, untuk pekerjaan finishing dan lain-lain seperti mechanical, electrical, plumbing, seperti kaca, plafon, bata, plasteran, sanitasi, listrik, dan mengunci, semua volumenya sudah dihitung lengkap sesuai dengan dimensi di sini. Di bagian bawah tiap sheet terdapat area kosong untuk sketsa gambarnya. Semua gambar mengacu pada data RAB dan gambar kerja
referensi yang sudah saya gambar, atau dari misalnya ada gambar kerja, ya sesuai dengan gambar kerja tersebut. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai pembuatan dan plotting time schedule dari dan kurva S pada tugas UAS rencana anggaran biaya saya. Untuk merangkumnya, saya buat beberapa rangkuman. Yang pertama adalah time schedule berfungsi sebagai jadwal rencana pelaksanaan proyek per minggu, sedangkan kurva S adalah representasi grafis dari akumulasi bobot pekerjaan yang berguna sebagai alat monitoring dan pengendalian proyek di lapangan. Proyek pembangunan rumah 2 lantai ini direncanakan dengan total anggaran Rp1.755.759.520 termasuk PPN, dan diselesaikan dalam durasi 24 minggu atau 6 bulan. Acuan harga yang digunakan adalah HSPK Bidang Cipta Karya Kota Semarang edisi 2 tahun 2025. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau masukan dari Ibu dosen atau dari teman-teman, bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.